Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Auliatun Rizky. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan tugas ketiga praktikum untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan studi kasus aplikasi manajemen rental kendaraan. Program ini dibangun menggunakan bahasa Java dengan pendekatan object oriented programming dan dijalankan melalui VS Code. Aplikasi ini mencakup berbagai konsep seperti abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception handling, dan juga operasi file. Ini merupakan folder dari rental kendaraan yang berisi kelas-kelas. Foldernya berisi main.java, kendaraan.java, mobil.java, motor.java, bus.java, rental kendaraan.java, penyewaan.java, dan ada kendaraan.txt, serta ada struct.txt. Program ini terdiri dari beberapa kelas utama, di mana main.java berisi menu utama dan proses interaksi dengan pengguna. Di sini merupakan kelas utama yang mencakup menu utama dan interaksi dengan pengguna. Selanjutnya adalah kelas kendaraan.java, di mana ini merupakan kelas abstrak sebagai dasar struk untuk semua jenis kendaraan. Merupakan kelas abstrak. Selanjutnya ada kelas mobil, motor, dan juga bus. Ini merupakan kelas turunan dari kelas kendaraan. Masing-masing memiliki atribut tambahan seperti jumlah pintu untuk mobil, cc mesin untuk motor, dan kapasitas penumpang untuk bus. Selanjutnya adalah kelas rental kendaraan. Ini merupakan kelas untuk mengelola daftar kendaraan menggunakan array list. Array list kendaraan. Di sini array list digunakan untuk menyimpan data. Selanjutnya adalah kelas penyewaan. Kelas ini mencatat kendaraan yang disewa oleh pelanggan dan menghitung total biaya sewa. Ini untuk menghitung total biaya sewa. Public double, hitung total. Dalam program ini, saya mengimplementasikan konsep abstraksi dengan membuat kelas kendaraan. Ini public abstrak kelas kendaraan. Di sini saya menggunakan kelas abstrak untuk kelas kendaraan. Nah, setiap kelas turunan seperti mobil, motor, dan bus mengoverride metode tampil kendaraan. Di sini tertulis override public void tampil kendaraan. Di sini digunakan untuk menampilkan informasi sesuai jenisnya. Ini adalah contoh bentuk dari polymorphism. Ini untuk override mobil. Ini contoh override untuk motor. Dan ini override untuk bus. Sini saya juga menerapkan encapsulation dengan menjadikan semua atribut bersifat private dan hanya bisa diakses melalui metode getter dan juga setter. Contoh private yaitu private string nama, public string get nama. Private double harga sewa, di sini public double get harga sewa. Seperti itu. Selanjutnya, saat program nanti dijalankan,
pengguna disuguhkan menu utama yang terdiri dari 1. Tambah kendaraan, kedua, tampilkan kendaraan tersedia, ketiga adalah sewa kendaraan, dan keempat adalah keluar dari program. Nah, di menu ini, di menu tambah kendaraan, pengguna bisa mengisi data kendaraan seperti nama, harga, dan atribut spesifik. Setelah berhasil ditambahkan, akan ada notifikasi bahwa kendaraan sudah masuk ke daftar. Di sini private static void tambah kendaraan. Sini akan diminta jenis kendaraannya, nama kendaraannya, harga sewanya, serta atribut tambahannya, seperti untuk atribut spesifiknya itu adalah jumlah pintu untuk mobil, cc mesin untuk motor, dan bus kapasitas penumpang untuk bus. Sedangkan untuk menu tampil kendaraan tersedia ini yang nomor 2 akan mencetak daftar kendaraan dalam bentuk tabel yang rapi dan hanya berstatus tersedia. Di sini kita menyimpannya di rental kendaraan. Sysout print ini yang menunjukkan untuk program untuk membentuknya dalam bentuk tabel, menampilkannya dalam bentuk tabel. Di sini kendaraan ini adalah kode yang digunakan untuk menampilkan kendaraan tersedia. Kita menyimpannya di rental kendaraan.java. Nah, selanjutnya adalah proses penyewaan. Di menu penyewaan ini, pelanggan bisa memilih kendaraan dari daftar yang tersedia. Sistem akan mengecek apakah kendaraan tersebut tersedia, dan jika berhasil, kendaraan akan ditandai sebagai tidak tersedia. Di main.java ini, proses penyewaannya adalah private static proses penyewaan. Nah, di sini sysout print nama pelanggan. Kita akan program akan meminta nama pelanggan dan menampilkan daftar kendaraan yang tersedia. Di sini, daftar kendaraan yang tersedia ini diambil dari kendaraan.txt. Kalau misalnya di sini di kendaraan.txt bagian ketersediaan yang kita tulis, kita ketik false, kita pilih false, maka nanti dia nggak akan muncul di tampil kendaraan tersedia karena tandanya ini tidak tersedia. Kecuali kita ubah terlebih dahulu ke true. Sini mobil Anzanya kita pilih, kita ubah ke true. Nanti saat kita menjalankan programnya dan kita meminta untuk menampilkan kendaraan yang tersedia, maka mobil Avanza ini akan muncul sebagai salah satu kendaraan yang tersedia karena kita sudah merubah false-nya menjadi true. Juga misalnya motor Vario-nya kita ubah juga ke true. Nah, oke. Nah, program ini juga menggunakan exception handling untuk menangani kasus seperti input angka tidak valid. Nah, di sini contoh penggunaannya adalah catch, number format exception sysout print input tidak valid. Nah, ini contoh penggunaan dari input angka yang tidak valid. Maka akan keluar message gagal menyewa. Aplikasi ini saya menggunakan dua file teks, yaitu kendaraan.txt dan juga stroke.txt, di mana kendaraan.txt digunakan untuk menyimpan semua kendaraan termasuk status ketersediaannya.
seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, kalau kita ingin mengubah statusnya menjadi tersedia, maka false-nya kita ubah ke true. Tapi kalau misalnya sudah dipinjam atau tidak tersedia, maka dia akan berubah secara otomatis sebagai false. Nah, selanjutnya adalah struct txt. Struct txt ini mencatat semua transaksi penyewaan. Ini merupakan contoh transaksi yang sudah digunakan gitu, yang sudah pernah dilakukan. Saat program dibuka, data kendaraan secara otomatis akan dimuat dari kendaraan txt, dan saat ada perubahan data atau transaksi, file akan diperbarui atau ditambahkan. Nah, kode yang digunakan adalah contohnya try scanner file reader new scanner file. Ini digunakan untuk memuat data sedangkan untuk menyimpan data di sini programnya adalah try print writer new print writer new file writer file kendaraan. Sedangkan ini untuk memuat data try scanner file reader new scanner file. Di sini program akan juga mencegah penulisan struct kosong ke dalam file. Misalnya pengguna batal meminjam atau menyewa kendaraan, maka struct akan otomatis gagal menyimpan struct. Selanjutnya kita akan coba running terlebih dahulu. Ini adalah tampilan saat program yang kita buat kita running. Di sini menu rental kendaraan, yang pertama adalah tambah kendaraan, yang kedua adalah tampilkan kendaraan tersedia, yang ketiga adalah sewa kendaraan, dan keempat adalah keluar dari program. Nah, kita akan coba pertama dulu. Menu pertama yaitu tambah kendaraan. Misalnya kita ingin menambahkan kendaraan mobil. Nama kendaraannya adalah Honda HR-V. Harga sewanya misalnya 350.000. Jumlah pintunya adalah 5. Nah, maka keluar notifikasi mobil berhasil ditambahkan ke daftar rental. Menu kedua yang kita coba adalah tampilkan kendaraan tersedia. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang tersedia, yaitu mobil Xenia, mobil Mitsubishi Pajero, motor Honda Beat, bus pariwisata, mobil Toyota Nakwan, Honda HR-V yang kita tambahkan tadi. Ini double karena ternyata di data kita sudah ada Honda HR-V, sedangkan kita menambahkan lagi yaitu Honda HR-V lagi. Selanjutnya kita ingin menyewa kendaraan. Misalnya sewa kendaraan. Nama pelanggan adalah Dinda. Kendaraan yang disewa adalah mobil HR-V tadi ya. HR-V tadi, itu nomor 7. Itu nomor 6 terserah. Di sini ada notifikasi berhasil disewa Honda HR-V. Kalau kita ingin menyewa motor, kita bisa mengetikkan nomor 3. Sini berhasil disewa Honda Beat. Misalnya kita hanya ingin menyewa itu, kita mengetik selesai. Jadi kita bisa menyewa sebanyak yang kita mau sampai kita mengetikkan selesai. Nah, maka keluar struk penyewaan. Misalnya saat kita ingin sewa kendaraan, nama pelanggannya kita masukkan kita tidak jadi untuk menyewa kendaraan, kita mengetik selesai aja, maka muncul notifikasi tidak ada kendaraan yang disewa, struk tidak dibuat. Nah, tadi itu adalah contoh menu-menu rental kendaraan dari program yang sudah kita buat, aplikasi manajemen rental kendaraan yang sudah kita buat. Nah,
Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mengelola rental kendaraan secara sederhana, namun tetap terstruktur. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.